Perjalanan hidup kita ini bak seperti membenahi benang yang kusut. Makin tua, makin banyak masalah hidup ini. Makin tinggi pohonnya, makin kuat angin yang bakal menerpa pohon itu. Makin bertambah ilmu, makin banyak godaan. Makin tinggi jabatan, makin kuat goncangannya. Nah, dalam perjalanan hidup kita ini, sesuatu pekerjaan yang sangat sulit itu adalah, yang membuat kita menderita itu adalah kita menginginkan semua orang agar suka sama kita. Itu pekerjaan yang sangat sulit dan memberatkan hati. Terkadang kita sudah berbuat baik, terkadang kita sudah berkata lemah lembut, terkadang kita sudah berakhlak baik, mulia, niat sudah lurus. Ada saja masih orang yang tidak suka sama kita. Masih ada yang benci sama kita, walau kita sudah berbuat baik. Nah, kalau hidup demikian seperti ini, kalau kita tidak punya keterampilan ilmu untuk menyikapi perilaku orang yang tidak bertanggung jawab kepada kita seperti ini, saya jamin stres hidup kamu. Kenapa kita hanya mempersiapkan sesuatu yang hanya cocok dengan keinginan? Kita lupa, kita juga harus mempersiapkan diri kita dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan. Kalau kita mau berkata jujur, ini jujur nih pada diri kita masing-masing. Banyak yang tidak cocok dengan keinginan kita dibandingkan yang cocok dengan keinginan kita. Betul tidak? Nah, maka kita butuh ilmu untuk menyikapi ini supaya tidak stres. Kita berbuat baik, ingin dianggap orang baik atau ingin jadi orang baik? Ingin jadi orang baik. Kalau kita berbuat baik hanya ingin dianggap orang baik, berarti kita belum baik. Kalau hidup kita ini hanya ingin dianggap orang baik, berarti kita berbuat baik orientasinya makhluk. Kalau kita ingin jadi orang baik, itu orientasinya biasanya ke Allah. Dia tidak peduli dengan penilaian orang. Yang penting Allah menyaksikan, Allah melihat, dan Allah akan memperhitungkan itu semua. Nah, keyakinan yang seperti ini itu jarang sekali dimiliki oleh kita. Ahlul yakin ini. Kita berbuat baik hanya sekedar ingin dianggap orang baik. Makanya kalau kita berbuat baik, kalau tidak dibalas, kalau tidak diistimewakan, kalau tidak dispesialkan, sakit hati. Kenapa? Karena orientasinya makhluk. Nah, kalau orang yang tujuannya adalah supaya jadi orang baik, dispesialkan, tidak diistimewakan, tidak dibalas, tidak dihargai, tidak ada masalah. Karena tujuan dia hanya mencari ridho Allah. Nah, kita harus memelihara keyakinan ini kepada diri kita. Jadi kalau kita berbuat baik, berbuat baiknya bukan baik hoak. Kalau kita berbuat baik hoak, pahala hoak, sorga hoak. Mau dapat sorga hoak? Karena kita sering berbuat baik hoak. Maka kalau ingin kita dapat sorga yang sebenar-benarnya, bersungguh-sungguhlah jadi orang baik. Jangan dianggap agar kita jadi orang baik. Nah, kita ini sesama manusia, jangan menuntut orang jadi baik. Kalau dalam hati kita menuntut orang
agar jadi orang baik. Ketika orang itu tidak jadi orang baik, kita sakit hati. Yang benarnya itu adalah kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Nah, itu lebih ringan kita hidup ini, menghadapi hidup ini. Kalau kita paksa anak kita supaya dia seperti kita, dia tidak jadi seperti kita, sakit hati. Tapi kita bisa menjadi jalan bagi anak kita agar dia bisa seperti kita, itu lebih efektif, lebih objektif, dan tidak ada unsur paksaan. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Jadi tidak ada paksaan. Ini kita ini menghadiri majelis taklim ini memang benar-benar ingin jadi orang baik, bukan ingin dianggap baik. Maka kelihatan yang istiqomah ini ingin jadi orang baik. Jadi tidak usah kecewa. Makin lama makin dikit tidak apa-apa. Malaikat itu hadir di majelis taklim kita. Penghuni sorga itu sedikit, Pak, Bu, tidak banyak. Maka orang yang dipilih jadi orang baik itu sedikit. Nanti kalau saya sudah jadi ustadz nasional pasti ramai. Betul tidak? Abdul Somad datang di sini pasti ramai karena sudah nasional, bahkan sudah mendunia. Padahal isi yang disampaikannya sama, mengajak kebaikan, mengajak dalam kebenaran. Kamu mau dengar katanya atau lihat siapa yang ngomong? Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan kau lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa katanya. Kalau kita terpesona dengan casing, berarti kita melihat siapa yang ngomong. Tertipu kita, ramai ribuan orang datang Majlis Al-Mukhtar. Siapa yang ceramah? Abdul Somad. Giliran Ustadz Heri yang ngajar 3, 4. Ibu-ibunya ya untung ada yang kita undang dari rumah bawa. Mendekati 2. Selamat, aduh. Nah, alhamdulillah, Pak. Jadi disinilah kita harus benar-benar yakin bahwa sesungguhnya saya ingin jadi orang baik. Tidak peduli tetangga diajak tidak mau, kita terus maju ke depan. Ayo pengajian, ayo lesu, kita pergi. Jangan kita ikut-ikut. Iyo lesu juga hujan. Tapi Allah tetap tidak menghinakan majelis kita. Masih ada manusianya. Kalau seandainya Pak Haji Abdul Rashid ini dia sendiri, Pak Alianto sendiri, Pak Herman sendiri, tetap kita belajar. Ibu-ibunya tidak ada, tidak apa-apa, kita tetap belajar. Yang penting kamu galak belajar. Dan kita harus saling mendoakan supaya yang ngajar ini badan sehat, otak waras. Kalau badan sehat, otak tak waras, nak ngomong apa? Ingali, ingat. Kalau dalam itunya beleng-beleng. Benar? Bukan, beleng-beleng dong. Oh. Ya, kira-kira lah begitu. Nah, lalu bagaimana kita untuk meredam sakit hati? Kalau kita sudah berbuat baik tapi tidak dibalas dengan kebaikan, kalau kita sudah berkata baik, orang membalas dengan kata yang buruk, kalau kita sudah berperilaku baik tapi dia berperilaku tidak sopan sama kita. Nah, bagaimana kita meredam sakit hati yang sedang kita alami pada saat ini? Istri sudah berjuang untuk suami tapi masih dimarahi, masih tidak dihargai, masih diremehkan, masih direndahkan. Nah, bagaimana?
Atau suami sudah ajak istri untuk menjadi orang baik, tapi istri tidak mempedulikan ajakan suami. Atau mungkin seorang pengurus masjid, seorang ustadz, seorang ulama ngajak orang jadi baik, ternyata mereka tidak memperlakukan kita dengan baik. Nah, bagaimana kita nyikapi itu? Ini yang paling penting, supaya kita tidak mudah sakit hati. Nah, yang menyebabkan kita sakit hati itu banyak. Salah satunya kita berbuat baik bukan karena Allah. Itu yang pertama.